Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Fadila Agani kembali menjumpai Anda dalam program Injambi. Dan Injambi akan berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini tema kita ialah peluang dan tantangan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2026. Dan kita ketahui bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan daerah. Di tengah kondisi daerah saat ini yang dihadapi pada tuntutan peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya, bagaimana tingkat wajib pajak masyarakat Muaro Jambi? Dan langsung kita tanyakan saja kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Mahyudi SST PMM, Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Halo, Assalamualaikum Bapak. Apa kabar Bapak? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan selanjutnya juga ada narasumber kita yakni Bapak Dedi Kurniawan, SEMMR CRMO ya Pak ya, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Mbak? Alhamdulillah. Bapak juga luar biasa. Bapak berdua ini luar biasa sekali pada kesempatan kali ini. Dan untuk di segmen kali ini, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Yudi dulu ya. Iya. Bagaimana kondisi pendapatan asli daerah Muaro Jambi saat ini sebagai modal menuju tahun 2026 Bapak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Dila atas pertanyaannya. Sepanjang tahun 2025 ini, yang bisa kami sampaikan, PAD Muaro Jambi alhamdulillah over target Mbak. Baik itu dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah, alhamdulillah per 30 November melampaui target sebesar 102% Mbak Dila. Dan selanjutnya nih saya ingin bertanya kepada Pak Dedi. Tadi telah disampaikan sama Pak Yudi, dan dari sektor apa Pak yang paling berkontribusi terhadap PAD selama ini? Oke, terima kasih Mbak Dila. Jadi kalau kita berbicara sektor mana yang paling berkontribusi dalam peningkatan PAD yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu. Jadi di Kabupaten Muaro Jambi ini terdapat ada 11 pajak daerah, kemudian juga ada juga di retribusi daerah. Jadi kalau kita berbicara yang paling berkontribusi, itu semua pajak berkontribusi dalam segmennya masing-masing, seperti itu. Karena ada seperti di pajak PPHTB, pajak PBB, pajak PBJT, kemudian juga ada pajak hiburan, kemudian ada opsen pajak PKB dan BBNKB. Nah, semuanya itu berkontribusi penting. Jadi kita tidak bisa menganggap satu saja yang berkontribusi positif dan yang lain tidak. Jadi semuanya memiliki kontribusinya masing-masing seperti itu. Jadi semuanya alhamdulillah sudah secara optimal kami tingkatkan potensinya seperti itu. Masih dengan Pak Dedi, sepertinya pertanyaan ini apa target PAD Kabupaten Muaro Jambi di tahun 2026 Bapak? Oke, terima kasih. Kalau kita berbicara target PAD di Kabupaten Muaro Jambi, semuanya menjadi target. Jadi dari seluruh komponen pajak daerah kami itu adalah menjadi target dalam meningkatkan potensi pajak. Jadi meningkatkan yang namanya nilai pajaknya sendiri, baik itu dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya. Jadi kalau dari segi kualitas dari hal ini adalah kami ingin meningkatkan pelayanan pajak kepada masyarakat dengan cara itu dengan melakukan transaksi seperti transaksi non tunai, kemudian juga masyarakat bisa yang namanya membayar pajak itu tidak mereka langsung datang ke kantor kami, tapi melalui dari handphone pun sekarang mereka sudah bisa membayar pajak secara online. Jadi itu adalah salah satu cara kami untuk meningkatkan potensi PAD yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dengan cara lebih memudahkan wajib pajak untuk membayar secara lebih fleksibel seperti itu. Ya. Tadi berhubung tentang peningkatan PAD, saya ingin bertanya kepada Pak Yudi, mengapa peningkatan PAD itu penting bagi pembangunan daerah Bapak? Baik, tentu sangat penting ya Mbak, mengingat bahwa PAD yang dihasilkan oleh daerah akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Muaro Jambi. Jadi yang bisa kami sampaikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tentu akan kembali kepada masyarakat Mbak, dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung. Dan di sini kami melihat peran masyarakat tentu sangat penting Mbak dalam pembangunan Muaro Jambi. Dan kembali lagi tadi alhamdulillah bahwa
Di target 2025 alhamdulillah tercapai target, Mbak. Kalau yang dikatakan penting ya tentu sangat penting, Mbak ya. Penting ya, Pak, Iya. ya. Dan selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah peran UPD dalam mendukung peningkatan PAD ini seperti apa sih Pak di Kabupaten Muaro Jambi terkhususnya? Di BPRD tentu kami selaku koordinator, Mbak. Di OPD dalam PAD kan tentu ada dua ya, Mbak ya, pendapat pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk retribusi daerah itu dikelola oleh masing-masing OPD. Di sini sebenarnya peran-peran masing-masing OPD, Mbak. OPD lah yang berperan mengumpulkan retribusi masing-masing daerah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan di tahun 2025 ini secara global, secara menyeluruh retribusi yang dihasilkan dari OPD sudah melampaui target juga, Mbak. Memang secara menyeluruh terlampauin. Cuman mungkin ke depan akan ada evaluasi bahwa ada OPD tertentu yang belum mencapai target terkait retribusi masing-masing ya, Mbak. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa sudah tercapai di tahun 2025. Dan nanti saya akan tanyakan tentang peluang apa yang paling besar untuk meningkatkan PAD Muaro Jambi. Tapi kita jeda terlebih dahulu Bapak, kita akan break sejenak dan jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Dan kita kembali di Injambi masih bersama Pak Yudi dan juga Pak Dedi. Tadi udah ada kita sampaikan pertanyaan ya Pak tentang peluang apa yang paling besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Muaro Jambi. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Dedi. Silakan Bapak. Jadi peluang yang paling besar ya Mbak ya? Peluang apa yang paling besar untuk meningkatkan PAD? Ya. Kalau kita berbicara peluang yang paling besar dalam meningkatkan PAD, itu pasti peluangnya adalah adanya iklim investasi yang harus masuk ke dalam di Kabupaten Muaro Jambi seperti itu. Jadi karena Muaro Jambi ini merupakan kabupaten yang melingkari kota Jambi, jadinya memiliki potensi yang luar biasa besar sekali untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, sebagai salah satu contohnya iklim investasi yang ada di Muaro Jambi saat ini itu pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sedang gencar-gencarnya untuk membuka iklim investasi yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu contohnya yang saat ini yang lagi happening ya Mbak ya, di Kabupaten Muaro Jambi terutama di wilayah Kecamatan Sungai Gelam, itu ada yang namanya objek wisata baru, itu ada taman hiburan namanya Jambi Park. Nah itu salah satu bentuk dari bagaimana Kabupaten Muaro Jambi itu untuk membuka seluas-luasnya iklim investasi untuk masuk ke Kabupaten Muaro Jambi. Jadi dengan adanya tempat wisata baru yang ada di Provinsi Jambi ini, insya Allah nanti kan memberikan yang namanya kontribusi positif dalam meningkatkan PAD khususnya untuk di Kabupaten Muaro Jambi seperti itu. Terkait dengan yang Pak Dedi sampaikan yang sedang happening saat ini yaitu ada Jambi Park ya Pak. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Yudi terlebih dahulu. Bagaimana potensi sektor pariwisata dan UMKM terhadap peningkatan asli daerah? Silakan Bapak. Tentu ya Mbak ya, sektor pariwisata sangat tinggi potensi di Muaro Jambi. Yang sedikit kami mengutip setiap pidato Bapak Bupati bahwa wilayah Muaro Jambi mengelilingi kota. Kalau diibaratkan Mbak, telur ceplok, kuningnya itu kota Jambi dan putihnya itu Muaro Jambi. Tentu dengan kondisi wilayah seperti ini sangat potensi, apalagi ditambah lagi dengan sektor pariwisata yang banyak tumbuh di Muaro Jambi. Dengan harapan kami bahwa timbulnya potensi pariwisata yang meningkat tentu akan berhubungan sama UMKM Muaro Jambi. Dengan meningkatnya UMKM Muaro Jambi tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi Mbak, bahwa adanya tumbuh objek wisata baru Jambi Park, tentu hal ini sangat berpotensi meningkatkan UMKM Muaro Jambi. Dengan adanya wisata baru, UMKM tumbuh baru, tentu ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang itu yang dapat saya sampaikan, Mbak. Terima kasih. Baik. Nah, mengenai sektor pariwisata yang dibuka di Muaro Jambi, tentu ada perizinan ya Pak ya. Nah, bagaimana peran investasi dan perizinan juga dalam mendorong PAD? Silakan Bapak.
Peran investasi ya Mbak ya. Tentu peran investasi sangat mendorong dalam PAD Mbak. Yang saya sampaikan tadi bahwa di Muaro Jambi ini kan banyak pelaku-pelaku usaha. Tentunya dengan adanya pelaku-pelaku usaha dapat meningkatkan PAD. Salah satu contoh, banyak perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Muaro Jambi, sehingga itu dapat meningkatkan PBB Muaro Jambi Mbak, pajak di bidang sektor PBB. Kedua, mungkin bisa meningkatkan di bidang sektor pajak reklame. Hal ini yang sangat diuntungkan dengan kondisi wilayah Muaro Jambi yang mengelilingi kota Jambi, maka seluruh perusahaan-perusahaan itu akan berada di luar kota Jambi. Dan ini yang akan kami berusaha kami tingkatkan untuk di tahun depan dalam sektor pajak. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Lalu tentang perizinan yang ada di Muaro Jambi, apakah semua yang ingin diizinkan itu diberikan seluruhnya atau ada diseleksi terlebih dahulu Bapak? Silakan. Baik, terkait investasi ya Mbak, sesuai dengan visi Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, tentu mempermudah seluruh investasi yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Investasi yang dimaksud ialah investasi yang sesuai dengan RT RW yang ada di wilayah berbagai wilayah di Kabupaten Muaro Jambi Mbak. Tentu hal ini akan dicek langsung nanti di bagian PTSP Mbak. Nah, kalau terkait investasi itu diterima semua apabila sesuai dengan prosedur dan dengan peraturan yang berlaku, tentu akan diterima semua Mbak. Oke, baik, dan akan dengan adanya investasi yang masuk tentu akan berhubungan dengan peningkatan PAD di Kabupaten Muaro Jambi Mbak. Berarti harus sesuai dengan peraturan ya Pak ya? Iya jelas Mbak. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Dedi. Nah, tentang pemanfaatan aset daerah Bapak, ini bagaimana untuk menumbuhkan pendapatan aset daerah, seperti apa? Oke, terima kasih. Kalau untuk pemanfaatan aset daerah khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, itu kita memiliki banyak sekali aset. Jadi salah satu bentuk aset yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu seperti kios Mbak ya. Jadi kios-kios yang ada di sekitaran Candi Muaro Jambi itu milik Pemkab Kabupaten Muaro Jambi. Nah, jadi Pemkab Muaro Jambi itu melalui OPD pemungut retribusi itu sudah menyewakan jadi kios-kios tersebut kepada masyarakat yang ingin membuka usahanya, itu kami berikan dengan harga yang kompetitif. Jadi tidak memberatkan masyarakat dan juga masyarakat juga bisa untuk membuka usahanya. Jadi di samping itu juga ini juga akan meningkatkan yang namanya Mbak perekonomian yang ada di tempat di mana rekreasi itu berada, seperti itu. Kemudian juga kemudian juga pemanfaatan aset yang lain, contohnya adalah seperti kami itu memiliki yang namanya gedung serbaguna. Jadi untuk kedepannya nanti gedung serbaguna ini bisa nanti dimanfaatkan oleh masyarakat dengan regulasi yang berlaku seperti itu. Jadi mungkin nanti kedepannya akan ada yang namanya biaya untuk sewa untuk gedung serbaguna tersebut, tapi harganya insya Allah itu akan lebih terjangkau daripada dengan pihak di swasta. Jadi kami memang menggunakan aset-aset yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini kita berikan kepada masyarakat nanti bisa menggunakannya, dan itu juga nanti juga untuk Kabupaten Muaro Jambi juga mendapatkan yang namanya dalam bentuk retribusi daerahnya seperti itu. Banyak berarti ya untuk peningkatan PAD di Muaro Jambi, saya lihat dari aset-aset yang dimiliki aset oleh Muaro iya, Jambi. Contohnya juga di samping itu kita ada yang namanya rumah potong hewan. Nah, jadi untuk masyarakat yang ingin ada yang namanya hewan yang ingin dipotong itu kan bisa di tempat rumah potong hewan kami yang ada di daerah Jaluko ya. Di Jaluko sana itu kita ada rumah potong hewan. Nah, itu bisa digunakan. Jadi untuk masyarakat yang nggak usah jauh-jauh lagi nih, kalau mau cari rumah potong hewan, kita memiliki yang namanya tempat rumah potong hewan seperti itu. Jadi di Muaro Jambi ini insya Allah lengkap. Jadi untuk iklim investasi bagi para masyarakat atau investor ya buruan ke Muaro Jambi, karena di Muaro Jambi ini sangat luas wilayahnya. Bagi mungkin ada investor yang ingin bangun usahanya atau perusahaan di Muaro Jambi itu sangat potensial sekali. Di samping juga kita memiliki yang namanya tempat yang luas, kemudian juga SDM yang ada di Kabupaten Muaro Jambi juga sangat banyak sekali. Jadi itu kami mendorong yang namanya iklim investasi untuk masuk ke Kabupaten Muaro Jambi seperti itu. Masih dengan Pak Dedi, saya ingin bertanya di era yang sudah canggih. Ya. Nah, apakah digitalisasi menjadi peluang baru untuk peningkatan
PAD di Muaro Jambi. Silakan Bapak. Iya. Kalau kita berbicara digitalisasi itu pasti. Jadi kita sekarang ini sudah yang namanya melakukan sistem transaksi elektronifikasi untuk pemerintah daerah itu semuanya secara digital atau secara non tunai, di mana masyarakat dalam membayar pajak itu memang sekarang kita menerapkan sistemnya secara non tunai. Itu masyarakat bisa membayar pajaknya melalui e-commerce yang tersedia di aplikasi yang ada di handphone kita masing-masing. Jadi masyarakat tinggal download aplikasi e-commerce-nya atau ada di aplikasi orange kah atau aplikasi hijau kah. Nah, jadi bagi masyarakat yang ingin membayar pajak seperti pajak PBB itu mereka bisa langsung masuk ke nomor NOP-nya, nomor objek pajaknya, nanti akan terlihat berapa nilai pajak terutang yang harus masyarakat bayarkan seperti itu. Jadi kita untuk transaksi pembayaran itu semuanya secara non tunai digital, jadi semuanya akan mudah dalam satu klik saja. Seperti itu. Wah, luar biasa untuk pembicaraan kita pada segmen kali ini sangat luar biasa, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Injambi. Masih bersama saya Fadila Agani dalam program Injambi dengan tema peluang dan tantangan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2026. Nah, di segmen kali ini saya ingin bertanya kepada Pak Yudi terlebih dahulu, boleh ya Bapak ya, tentang tantangan utama dalam meningkatkan PAD saat ini. Pasti dalam peningkatan pasti ada tantangannya, seperti apa Bapak, silakan. Iya Mbak. Kalau berbicara tantangan ya Mbak ya, tentu tantangan ini pertama mungkin lebih ke sosialisasinya Mbak ke masyarakat. Tentu ini selalu kami tingkatkan dalam mensosialisasikan terkait dengan sadar pajak Mbak. Bahwa kami sampaikan bahwa masyarakat bahwa apa yang dibayar oleh masyarakat tentu akan kembali ke masyarakat. Yang sering kami lakukan dalam tahun ini ya turun ke masyarakat, memberitahu ke masyarakat terkait dengan ketaatan dalam pembayaran pajak. Kalau tantangan utama yaitu tadi ya Mbak ya, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Tapi melihat kondisi akhir tahun ini, sebenarnya kesadaran masyarakat sudah cukup baik Mbak. Dengan beberapa indikator yang kami lihat bahwa capaian target pajak daerah yang ditetapkan itu terlampaui Mbak. Nah, mungkin untuk tahun ke depan lebih kami tingkatkan lagi dalam kegiatan mensosialisasikan wajib pajak dan ketaatan membayar pajak Mbak. Baik, berarti kondisi kesadaran masyarakat terhadap pajak dan retribusi di Kabupaten Muaro Jambi dari tahun ke tahun itu semakin meningkat ya Bapak ya. Makanya di akhir tahun ini pajak sudah tercapai seperti itu. Iya benar Mbak, kesadaran pajak masyarakat khusus di Kabupaten Muaro Jambi sudah baik. Tapi tentu hal ini harus tetap ditingkatkan. Yang kami lihat ya itu tadi indikatornya, ke target pajak terlampaui. Berarti kan masyarakat semakin tahun sudah sadar akan pentingnya membayar pajak. Dan ini sangat membantu pemerintah daerah Mbak. Dengan masyarakat membayar pajak daerah, dengan terlampaunya PAD yang telah ditetapkan, sehingga pembangunan Muaro Jambi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Dedi. Iya. Nah, hambatan yang sering dan muncul dalam pengelolaan potensi pendapatan asli daerah di Muaro Jambi seperti apa Bapak? Silakan. Kalau kita berbicara mengenai hambatan ya Mbak ya, jadi hambatan yang sering muncul dalam peningkatan PAD kita. Jadi kalau kita berbicara hambatan, pasti yang pertama itu kendalanya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kita. Jadi kan tidak semua masyarakat ini pemikirannya sama ya Mbak ya. Terkadang ada masyarakat yang memang taat pajak dan ada juga masyarakat yang
istilahnya itu antipati untuk membayar pajak. Nah, salah satu contoh yang dapat saya berikan yaitu seperti pajak rumah makan. Nah, jadi untuk pajak rumah makan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini itu masih perlu banyak yang namanya sosialisasi dan juga awareness kesadaran masyarakat itu untuk membayar pajak. Jadi pajak rumah makan ini ada yang pajak perorangan, ada yang namanya pajak catering, kemudian ada pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, itu yang saat ini masih menjadi tantangan bagi kami untuk bagaimana nih masyarakat dengan sendirinya, karena kan kalau kita membayar pajak rumah makan itu sifatnya ada self assessment. Jadi mereka sendiri yang mengisi berapa jumlah nilai total omsetnya itu yang harus dilaporkan kepada kami. Nah, itu yang saat ini menjadi tantangan utamanya. Jadi mungkin kalau yang untuk perusahaan-perusahaan atau rumah makan yang dalam berskala besar itu mereka sudah melakukan yang namanya self assessment dengan sesuai. Jadi berapa banyak orang yang berkunjung, nah itu mereka akan membayar pajaknya sesuai dengan hasil kunjungannya. Tapi di lain sisi masih banyak ini Mbak yang namanya rumah makan yang masih berstatus pribadi, yang masih belum terdaftar izinnya di PTSP kami, itu yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak rumah makan itu sendiri. Karena pajak rumah makan ini nilainya adalah 10% dari total pada saat pengunjung makan. Jadi yang bayar pajak itu sebenarnya pengunjung, bukan si pemilik rumah makan. Jadi pemilik rumah makan istilah hanya sekedar yang namanya mengumpulkan saja. Berapa banyak nih pengunjung yang makan di tempat mereka, kemudian ya ini 10%-nya adalah hak untuk pemerintah daerah seperti itu. Jadi tantangannya adalah lebih memberikan yang namanya mindsetnya Mbak ya. Jadi mindsetnya bahwa pajak rumah makan ini sebenarnya yang membayarkan itu adalah si yang makan, bukan si perusahaannya seperti itu. Jadi yang ini yang sering kami lakukan sosialisasi, baik itu di tingkat desa, di tingkat kecamatan dan juga di tingkat kelurahan seperti itu. Padahal pajak itu dari masyarakat untuk masyarakat ya Pak? Dari masyarakat untuk masyarakat. Baik, untuk selanjutnya ini tantangan sumber daya manusia dan sistem pengelolaan PAD seperti apa Pak? Kalau sistem pengelolaan PAD kita di Kabupaten Muaro Jambi saat ini kita sudah by system, jadi by aplikasi, baik itu pengelolaan pajak daerah maupun pengelolaan di retribusi daerah. Jadi untuk pengelolaan pajak daerah itu kita terpantaunya secara real time. Jadi pada saat wajib pajak membayar pajak kepada kami itu akan terlihat persentasenya. Jadi persentase akan terlihat secara real time dan kita akan mengetahui ini pembayaran pajak yang paling besar di kecamatan mana. Kemudian pembayaran pajak yang masih belum optimal ini di kecamatan mana seperti itu. Jadi kita secara real time kita bisa melihat pergerakannya setiap menit pun mereka bayar pajak itu bisa terlihat. Di samping itu juga kita yang ada yang namanya melakukan rekonsiliasi pajak daerah dan juga rekonsiliasi untuk retribusi daerah seperti itu. Baik, seru sekali perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Dan kita kembali di Injambi. Nah, tadi segmen sebelumnya kita membahas tentang hambatan yang sering muncul dalam pengelolaan potensi PAD. Dan tadi yang saya dengar adalah tentang pajak rumah makan atau pajak makan minum. Saya penasaran Bapak, seperti apa sih kriteria rumah makan yang harus wajib membayar pajak? Silakan Bapak. Apakah omsetnya harus sekian atau tidak perlu lihat dari omset? Seperti apa Bapak? Silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat baik sekali ya Mbak Dila, terkait tentang masalah pajak rumah makan. Jadi pajak rumah makan ini merupakan salah satu potensi yang harus kami tingkatkan lagi nih dari segi penerimaan pajak daerahnya. Jadi kalau kita berbicara pajak rumah makan ini, kita memiliki kriteria. Jadi kriteria untuk pajak rumah makan ini pertama itu si pemilik tempat itu harus memiliki yang namanya izin usaha terlebih dahulu. Kemudian juga omsetnya dalam 1 bulan itu di atas Rp5.500.000. Kemudian juga ini pajak rumah makan ini pada dasarnya adalah
si pemilik rumah makan atau catering ya. Jadi pajak rumah makan ini termasuk juga dengan pajak catering. Itu mereka yang melaporkan secara pribadi itu dalam 1 bulan itu berapa nih total omset yang mereka raih dalam 1 bulan. Contoh nih, kalau misalnya omset mereka itu senilai 50 juta dalam 1 bulan, berarti pajak yang wajib mereka setorkan itu sebesar 5 juta rupiah atau 10% dari total omset yang mereka capai seperti itu. Jadi omset ini kita berbicara secara bruto ya. Jadi brutonya berapa? Nah, jadi dari brutonya itu mereka membayarkan sebesar 10%-nya. Jadi untuk yang namanya pajak rumah makan ini berlaku secara nasional, tapi dikelola secara otonomi di daerah atau kabupaten masing-masing seperti itu. Oke, dan untuk bangunan sendiri apakah misalkan sewa, Iya. apakah terhitung pajak juga atau tidak, Bapak? Kalau kita ini, kalau untuk bangunan ini berbeda case ya. Jadi berbeda case. Kalau kita berbicara pajak rumah makan, berarti yang membayarkan pajak ini sebenarnya si orang yang makan di tempat rumah konsumen. makan tersebut. Jadi konsumennya yang membayar pajak, bukan si pemilik rumah makan. Jadi kalau pemilik rumah makan itu mereka membayar pajaknya itu seperti pajak PBB-nya atau pajak reklamenya. Nah, itu yang harus mereka bayarkan. Nah, jadi kalau untuk pajak rumah makan itu pada dasarnya si konsumen. Jadi Pembelinya, konsumen Pak, ya? makan, si pembeli nih. Contoh nih, Mbak Dila makan di kafe A. Nah, nanti Mbak Dila tuh bisa lihat itu di struknya. Ada nggak pajak 10%. Nah, itu yang pajak 10% itu yang milik kami, si pemerintah daerah seperti itu, dan itu wajib disetorkan kepada kami. Jadi nanti ada ininya juga, Mbak, ada yang namanya sanksi. Nah, jadi kalau misalnya para pemilik rumah makan dan juga catering yang tidak taat untuk membayar pajak, nanti kan kita ada yang namanya uji petik. Uji petik ke rumah makan atau ke tempat cateringnya. Apabila mereka tidak membayar pajak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, nah itu nanti akan dikenakan sanksi, baik itu berupa sanksi administratif ataupun ada sanksi-sanksi yang lainnya seperti itu. Itu jangka waktu yang harus wajib bayar pajak maksimal berapa Ya. lama, Bapak? Nah, jadi kita memberikan waktu itu biasanya kan mereka merekap itu dalam 1 bulan. Nah, jadi setelah di awal bulan selanjutnya itu kita berikan waktu itu lebih kurang 10 hari untuk mereka melakukan yang namanya self assessment atau pengisian secara mandiri. Berapa nih total omsetnya dalam 1 bulan. Nah, setelah itu mereka laporkan ke BPPRD. Nah, jadi dari BPPRD nanti akan melakukan penetapan berapa jumlah pajak yang harus mereka bayarkan seperti itu. Berarti misalkan nih di bulan ini omsetnya banyak nih, misalkan 20 juta. Di bulan berikutnya dia turun jadi Iya, berarti 30 juta. Berarti disesuaikan. pajaknya disesuaikan. Jadi sesuaikan dengan omset. Kalau misalnya cuman contoh 5.400.000 nih si omsetnya di rumah makan itu, apakah dia berhak untuk membayar pajak rumah makan? Tidak. Karena apa? Karena batas minimum omsetnya adalah di angka 5.500.000 rupiah seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban. Misalnya ini lagi sepi nih, kafenya lagi sepi atau tidak ada pelanggan. Nah, itu si pemilik tempat atau kafe atau rumah makannya tidak apa-apa, dianya tidak bayar pajak asalkan mereka melaporkan di self assessmentnya tersebut. Jadi kan di bukti laporannya mereka tetap melaporkan setiap bulan berapa nih jumlah omset yang mereka terima dalam 1 bulan berjalan tersebut yang akan dilaporkan di bulan berikutnya seperti itu. Seperti itu. Baik. Ya. Dan selanjutnya masih bersama Pak Dedi, saya ingin bertanya Boleh, tentang bagaimana sinergi antar OPD dalam mencapai target PAD, Bapak. Oke, jadi kalau kita berbicara sinergi berarti ada namanya saling keterkaitan ya. Benar. Keterkaitan antara BPPRD sebagai koordinator dalam pemungut pajak dan juga retribusi daerah dengan OPD teknis lainnya. Jadi OPD teknis lainnya ini kita berbicara mengenai masalah retribusi ya Pak Sek ya. Jadi kalau untuk retribusi itu ada OPD teknis seperti di Dinas Pariwisata yang mereka memungut retribusi untuk masuk ke daerah kawasan candi.
Candi, kemudian ada Dinas Koperindak yang saat ini lebih fokus kepada sewa menyewa kios, kemudian juga ada LH, kemudian LH itu kan masalah retribusi persampahan, dan juga ada OPD lainnya seperti itu. Jadi kita melakukan sinergi, dan hal ini adalah kita melakukan rekon nih. Jadi kita melakukan rekonsiliasi minimal 1 bulan sampai 3 bulan sekali, itu kita adakan rekonsiliasi. Kita melihat ini, oh target yang sudah ditetapkan misalnya dalam 1 tahun itu 100 juta contoh. Nah berarti kan dalam per triwulan berarti kan mereka harus mencapai target ya minimal 25 juta dalam 1 bulan. Apakah ini sudah capai target? Kalau misalnya belum sampai target, kita melihat nih apa nih, ada kendala apa, kemudian kita carikan solusinya biar target itu dapat tercapai. Seperti itu. Seperti itu, baik. Saya ingin Boleh. kepada Pak Yudi, nah tentang peran dunia usaha nih Bapak dan masyarakat dalam mendukung PAD. Tadi kan sudah dari OPD. Kalau misalkan ini saya ingin bertanya tentang dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung PAD. Silakan Bapak, peran dunia usaha. Baik, terima kasih Mbak. Peran dunia usaha tentu sangat penting Mbak dalam mendukung PAD kami. PAD Kabupaten Muaro Jambi. Tentu dunia usaha bisa kita contohkan misalnya pabrik. Untuk pendukungan dari PAD bisa bentuk PBB, pembayaran pajak bumi dan bangunannya. Dan masyarakat ya tentu masyarakat yang paling utama. Dalam peningkatan PAD, meningkatnya PAD tentu akan meningkatnya pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muaro Jambi. Memang kami sini mendorong untuk seluruh pelaku usaha serta masyarakat untuk selalu taat dalam membayar pajak. Karena pajak ini yang digunakan, salah satu indikator yang digunakan dalam membangun infrastruktur di Kabupaten Muaro Jambi. Lalu inovasi apa yang sedang atau dikembangkan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah? Tentu target 2026 pasti akan ada yang mau dikembangkan, mungkin Bapak silakan. Baik, salah satu inovasi ya, berbicara inovasi, sesuai dengan arahan Bapak Bupati, Mbak, di tahun 2026 akan dibentuk tim koordinasi penanaman modal. Jadi seluruh OPD akan dihimpun menjadi satu kesatuan dan akan turun langsung untuk memeriksa investasi yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Apabila ada terjadi istilah begini Mbak, melakukan pengawasan secara rutin ke seluruh investasi dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Tentu dengan adanya tim koordinasi ini, salah satu tujuan utamanya ini meningkatkan PAD tadi Mbak. Mungkin itu yang salah satu inovasi yang akan di 2026. Di samping itu akan ada juga beberapa penambahan dan ada launching aplikasi dalam pembayaran pajak di BPRD di tahun 2026. Nanti kita tunggu sama-sama ya Mbak untuk launcingannya. Berarti belum bisa di-spill tips-tips yang belum Pak ya? Kita tunggu aja Mbak. Kita tunggu, baik. Oke. Dan selanjutnya nih yang terakhir nih, harapan pemerintah daerah terhadap peningkatan PAD di Muaro Jambi. Mungkin boleh Bapak Mahyudi terlebih dahulu. Harapan ya Mbak. Harapan. Harapan kami tentu dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, kami mengajak seluruh pelaku usaha, masyarakat untuk mari sama-sama kita sadari atas kepatuhan kita membayar pajak. Karena pembangunan Kabupaten Muaro Jambi bersumber dari pajak yang Bapak Ibu bayarkan. Tentu dengan target yang telah ditetapkan untuk 2026 dan kami berharap dapat kembali tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Karena apabila tidak tercapai tentu akan menghambat pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi. Mungkin itu Mbak harapan kami, mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya. Silakan Pak Dedi, harapan untuk tahun 2026 silakan seperti apa? Kalau kita berbicara harapan, pasti harapannya adalah Muaro Jambi menjadi kabupaten terbaik di Provinsi Jambi. Amin. Amin. Nah, itu harapan kami ya. Jadi harapan kami menjadi kabupaten yang baik di Provinsi Jambi itu dengan cara yaitu dengan infrastruktur yang baik, kemudian juga dengan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik dan juga administrasi keuangan,
dan juga sistem perpajakan kami yang transparan dan juga akuntabel seperti itu. Jadi untuk pembayaran pajak ini pada khususnya yang ada di BPPRD Kabupaten Muaro Jambi, kami sudah yang namanya melakukan mitigasi resiko. Jadi mitigasi resiko yang kami lakukan adalah semua sistem pembayaran pajak dilakukan secara non tunai. Jadi elektronifikasi pemerintah daerah kami sudah melakukan secara non tunai. Jadi tidak ada lagi yang namanya pungli-pungli, itu tidak ada lagi, Mbak. Jadi harapannya ke depan bahwa kita bisa melakukan yang namanya good and clean governance kayak gitu loh. Jadi pemerintah yang baik dan juga pemerintahan yang bersih untuk yang ke depannya, seperti itu. Baik, berarti kita harapkan juga kesadaran masyarakat Muaro Jambi dalam membayar pajak itu yang terbaik di Provinsi Jambi, dan Amin. kita harapkan juga pelayanan publik di Kabupaten Muaro Jambi juga yang terbaik ya Pak ya. Baik. Amin, amin, amin. Dan tak terasa Bapak sudah 1 jam kita dalam program In Jambi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mahyudi SSTPMM dan juga Pak Dedi Kurniawan SEMM CRMO yang telah berbincang-bincang dan meluangkan waktunya di dalam Terima program kasih. In Jambi. Iya, sudah Saya datang ke BPPRD Muaro Jambi ya. Iya Bapak, terima kasih banyak, dan saya Fadila Agani pamit undur diri dan sampai jumpa.